Saya teringat dengan sebuah peristiwa. Pada suatu hari kondisinya sedang lagi hujan gerimis, lalu di jalanan yang sedang banyak kendaraan berhenti karena lampu merah. Saya melihat ada seorang bapak yang lagi jualan koran, lalu dia berdiri di bawah terowongan. Di situ dia lagi berteduh. Karena kondisi hujan, maka dia sembunyi di balik terowongan itu. Nah, dia sedang bawa koran-koran yang dia jualnya, tetapi saya melihat tidak ada yang beli dan tidak laku. Saya kemudian timbul sebuah niat dalam hati, di mana Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk memberkati dia. Lalu singkat cerita, ketika saya melewati terowongan itu, saya memberikan sejumlah uang pada dia dan memang saya mau kasih dan tanpa saya mau ngambil koran dia. Nah, Bapak Ibu terkasih, jadi saya sedang dalam kejadian tersebut, saya membayangkan jika saya seorang manusia, saya ini dalam mobil, dari jarak jauh saya sudah melihat dia. Saya sudah melihat dia dan apa yang terjadi dengan dia, yaitu dia sedang berteduh dari hujan dan dia sedang membawa jualannya. Dan hari itu jualannya lagi nggak laku karena lagi hujan. Dan dia berteduh di situ dan lagi kayak orang bingung ataupun orang lagi melamun. Nah, tiba-tiba saya yang dalam mobil dan melihat dari kejauhan sedang membuat sebuah planning untuk hidup dia. Saya ingin membawa Bapak Ibu terkasih untuk merenungkan bahwa kalau Tuhan Yesus pencipta kita ini melebihi itu semua. Maksud saya melebihi kayak apa yang saya lakukan sama Bapak tersebut. Bapak Ibu terkasih, ada firman-firman yang saya akan bacakan buat Bapak Ibu terkasih. Amsal pasal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi di sini dikatakan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Dia Yehova Sama, Tuhan Maha Hadir. Dia ada di mana-mana. Dia melihat orang jahat dan orang baik. Ada di Amsal pasal 5 ayat 21 dikatakan gini. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Nah, maksud terbuka di depan matanya, Tuhan ini tahu apa yang kita lakukan. Semua telanjang. Tuhan ngerti. Jadi jangan coba membohongi Tuhan dan berkata kamu ini orang suci, orang baik. Padahal kamu munafik dan banyak melakukan dosa dalam hidupmu. Jadi Tuhan itu kalau sudah tahu kita, maka kalau kita datangin Tuhan jangan berbohong lagi. Kita harus transparan apa adanya. Kalau kita memang melakukan dosa, perzinahan dan sebagainya, akui. Nah, dikatakan segala langkah orang diawasinya. Berarti kalau Anda membayangkan segala langkah, itu berarti kita berbuat apa saja Tuhan tahu. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Menarik sekali. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saya sedang merenungkan 3 firman Tuhan ini. Dan saya berpikir bahwa Tuhan itu lebih daripada saya yang lakukan hal tersebut pada Bapak yang jual koran itu. Dari sorga, dia melihat tindak tanduk kita. Dari sorga dia mengawasi kita. Dia melihat apa yang kita kerjakan. Dia tahu kok kalau Anda hari ini Anda lagi susah. Dia tahu kalau sampai hari ini Anda sedang stres memikirkan pekerjaanmu. Dia tahu kalau Anda mungkin saat ini uang di dompet Anda sudah habis.
Sebentar lagi Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Dia tahu Anda bergumul dengan anakmu yang sudah sekian lama tidak pulang ke rumah. Dia tahu bahwa suamimu bertindak tidak adil, tidak fair pada Anda. Tuhan ini tahu semuanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Apakah posisi kita ada orang benar? Apakah posisi kita adalah orang yang melakukan firman Tuhan? Anda mau telinganya mendengar teriakan Anda minta tolong. Tetapi pada satu sisi, kita harus hidup sebagai orang benar. Kita harus hidup sebagai orang berkenan pada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan ini mengawasi kita. Saya percaya bahwa Tuhan itu melihat kita. Dia mungkin saat ini Anda sedang di satu tempat, Anda sedang lagi stres. Ada mungkin ibu-ibu yang sedang menangis. Tapi Tuhan dari langit, dari sorga, dia melihat Anda. Dia tahu Anda. Dia sedang melihat yang terjadi. Dia sedang menyimpan sebuah planning yang akan dia lepaskan dengan mengutus malaikat-malaikatnya ke bumi untuk menolong Anda. Seringkali orang tidak menyadari hal itu, makanya dia selalu menyalahkan Tuhan atas segalanya. Tidak pernah bersyukur. Selalu ngomongin Tuhan yang jelek. Selalu nggak percaya ke gereja, hanya ke gereja saja. Saya mau berkata sama Bapak Ibu terkasih. 3 firman tadi sudah saya bacakan. Dari situ Anda tahu Tuhan punya mata tuh melihat kemana-mana. Ada jutaan manusia hidup di dunia ini. Tapi satu persatu Tuhan mengawasi dan Tuhan melihat. Kok bisa? Dia bukan komputer, Bapak Ibu terkasih. Yang butuhkan banyak scanner, banyak CCTV untuk mengawasi jutaan manusia di bumi ini. Tapi Tuhan ada pencipta kita. Setiap dari kita dia tahu kok. Bapak Ibu terkasih, dia tahu setiap pribadi kita. Apalagi orang-orang percaya kepadanya. Dia tahu Anda. Dia mengerti. Mungkin seperti tadi saya bilang, Bapak yang jual koran itu, dia tahu kalau korannya nggak laku. Dia tahu kok kalau ini sedang hujan. Dia tahu nggak ada yang membeli. Dia tahu semua. Dan Tuhan bukan cuma hanya sampai tahu, tapi Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Saya mau bilang sama Bapak Ibu terkasih, terlalu banyak orang tidak menyadari bahwa Tuhan itu peduli. Mari saya memberitahu bagaimana hidup saya, Tuhan peduli pada kami. Kami sebagai hamba Tuhan, kami nggak pernah seperti orang pikirkan. Kami hidup dengan meminta-minta ke sana kemari. Tuhan tahu saya. Dan Tuhan bukan cuma tahu, Tuhan peduli pada saya. Dan Tuhan bukan cuma hanya peduli, Tuhan tuh mengasihi saya. Tuhan mengasihi kami hamba-hamba Tuhan. Dari tahun ke tahun pelayanan tidak akan biarkan susah, tidak akan dibiarkan menderita. Tidak. Tuhan tahu, Tuhan mengasihi, dan Tuhan peduli. Setiap teriakan Anda, doa Anda pada Dia, pastikan ketika mata Tuhan melihat Anda ada orang-orang benar, bukan orang-orang tidak benar. Seringkali orang berharap Tuhan menjawab doa dia, tapi Tuhan tidak menjawab. Kenapa? Karena Tuhan melihat Anda tidak benar. Memang Tuhan itu Maha Pengasih, kasih karunia-Nya lepas untuk semua orang di bumi ini. Anda berhak mendapatkan oksigen sinar matahari gratis. Tidak untuk orang kudus saja, tidak untuk orang benar saja, tetapi untuk orang berdosa pun Tuhan tetap kasih oksigen, kasih matahari. Membuktikan kasih karunia-Nya tak terbatas. Tapi saya mau bilang, Tuhan ini senang kalau Anda mau, Tuhan dengar doa Anda. Mari hidup jadi orang benar. Mari kita belajar untuk taat pada firman-Nya. Bapak Ibu terkasih, tidak ada hal yang Tuhan nggak bisa buat dalam hidupmu. Matanya menjelajah ke bumi untuk mencari orang-orang yang berkenan pada Dia. Yang masih setia sampai hari ini terus mau bangun relationship dengan Tuhan. Bangun pagi berdoa, bangun pagi melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan.
berdoa, baca firman, hidup sehari-hari juga berkenan pada Tuhan. Masakan iya, Bapak Ibu terkasih, ketika Anda lagi dalam kondisi memang seharusnya bisnis Anda sepi, memang marketingmu gagal, tetapi Tuhan itu mampu loh Pak Bu untuk memberkati Anda. Dia punya mata, dia sedang melihat Anda. Apa yang Anda usahakan mungkin hari ini, Anda bilang, aku sudah mengusahakan semuanya, tapi aku gagal. Tapi dengar baik, saya mau bilang gini. Ketika mata Tuhan tertuju pada Anda, apa yang Anda usahakan itu mungkin gagal, tapi pertolongan Tuhan segera datang. Akibatnya, Anda diberkati oleh Tuhan. Setelah lewat dari peristiwa itu, Anda akan berkata, oh ternyata bukan kemampuan saya menjadikan saya berhasil. Bukan kehebatan saya teriak-teriak di tengah hujan supaya orang beli koran saya. Oh tidak. Anda lagi sedang bingung, Anda sedang melamun, melihat titik-titik hujan yang lagi turun, tidak bisa berjualan dan sebagainya. Tiba-tiba lewat mobil dan memberikan Anda sejumlah uang. Itu Tuhan bisa lakukan. Itu sangat Tuhan bisa lakukan. Semua peristiwa baik di dunia ini, saya cuma mau bilang, saya garis bawahi, terjadi karena Tuhan melihat Anda. Bapak Ibu terkasih, kalau Anda sudah mendengar firman Tuhan ini, biarlah ketika Tuhan melihat Anda, kita didapati sebagai orang yang hidup dalam kekudusan, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang benar, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Biar dia mendapati ketika dia melihat Anda, hatinya tergerak untuk tidak menahan lagi berkat dari sorga untuk dicurahkan pada Anda. Biar ketika dia melihat Anda ada orang setia yang harus diberkati oleh dia. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan. Amin.